Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa channel Sinau Rasa, baik yang YouTube maupun di FB, dan juga para partisipan, para ikhwan yang pada malam hari ini bergabung dalam Zoom meeting. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat afiat, sehingga selalu kita dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para peserta Zoom meeting dan semua pemirsa channel Sinau Rasa, pada kesempatan malam hari ini saya bersama Kiai Irfan Zidni. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Rifki? Alhamdulillah Kiai, senang sekali kita melihat guru kita bersama dalam keadaan sehat walafiat dan semakin terus membawa manfaat bagi sesama. Alhamdulillah. Dan para pemirsa, pada malam hari ini kita akan mengadakan review kitab, yang dimana kitab ini adalah kitab yang bisa dikatakan langka atau sangat langka. Dan kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar, yaitu Ibnu Arabi. Dan pada malam hari ini kita dalam rangka mengenang 6 hari wafatnya dari Kiai Haji Ahmad Yasin bin Kiai Haji Asmuni, ulama yang begitu produktif dan menulis berbagai macam judul kitab. Beliau berdomisili di daerah Kediri, Jawa Timur, dan hari ini adalah hari ke-6 dari wafatnya beliau. Mari kita doakan bersama, semoga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Yasin bin Kiai Haji Asmuni mendapat limpahan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita fokus mendengarkan paparan penjelasan dari guru kita Kiai Haji Irfan Zidni dalam mereview, kalau bahasa ininya dikupas nih, kitab Sa'atul Khobar atau Sa'atul Qomar dan Sa'atul Syams. Karena memang Kiai Ahmad Yasin bin Kiai Haji Asmuni ini memisah ya, mempartisikan kitab Sa'atul Khobar ini menjadi 2 bagian, yaitu Sa'atul Qomar dan Sa'atul Syam. Untuk lebih lengkapnya bagaimana isi atau penjelasan tentang kitab ini, mari kita dengarkan bersama dari guru kita Kiai Haji Irfan Zidni. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Kiai. Terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kitab yang akan direview ini, Ustaz Rifki, itu nama asli kitab ini adalah Sa'atul Khobar. Ini saya dapat dari Syria. Ini saat ke Syria beberapa tahun yang lalu. Ini kitabnya, Sa'atul Khobar. Ini Majmu'ah Tahtawi ala Sa'atul Khobar. Sa'atul Khobar yang ditulis oleh Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi, ya. Nah, kitab Sa'atul Khobar ini adalah kitab yang di dalamnya menjelaskan 7 planet besar yang mewakili hari dalam seminggu. 7 itu, yang pertama Syams, matahari. Terus kemudian hari kedua Qomar, bulan. Hari ketiga Mirrikh, Mars. Hari keempat itu Utorid, Merkurius. Hari kelima itu Mustari, Jupiter. Hari keenam itu Zahroh atau Venus. Dan hari ketujuh itu Zuhal. Ya, jadi 7 planet yang mewakili setiap hari. Jadi hari pertama hari Syams, maka kemudian bahasa Inggrisnya Sun.
hari matahari berarti Sunday kalau bahasa Inggrisnya. Hari kedua bulan moon, berarti hari kedua Monday gitu ya. Terus sampai ke 7 itu Zuhal atau Saturnus, Saturn ditambah day, berarti Saturday. Nah itu mewakili. Nah kitabnya Sa'atul Khabar ini adalah yang membahas tentang tadi itu perwakilan yang merepresentasi dari planet tiap harinya, dimana setiap hari itu ada yang disebut dengan jam falakiyah. Jam falakiyah itu jam yang diawali dari terbitnya matahari ya. Nah setiap jam ini berubah-berubah planetnya. Setiap jam berubah-berubah planetnya. Nah, Ibnu Arabi menerangkan dalam kitab Sa'atul Khabar ini adalah menjelaskan tentang kalau ada persoalan apapun, kalau ada permasalahan apapun di hari apa dan di jam apa, ini jawabnya. Jadi sudah dipolakan oleh beliau. Sudah dipolakan oleh beliau. Jadi kalau bahasa gaulnya, Anda bertanya, Ibnu Arabi menjawab. Karena setiap jam nanti kita akan coba kupas apa saja sih yang di dalamnya itu gitu ya. Tapi sebelumnya kitab Sa'atul Khabar yang dikarang oleh Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi ini yang tadi mengandung 7 planet tadi itu oleh Syekh Yasin Asmuni ini dipecah menjadi 2. Yang pertama namanya kitab Sa'atus Sames. Sa'atus Sames ini di dalamnya memuat jam matahari. Yang kedua Sa'atus Zahra, jam Venus. Dan yang ketiga Sa'atul Utorid, jam Merkuri. Jadi kalau misalkan bertanya pada jamnya jam Sames, lihat di sini di kitab Sames. Kalau bertanyanya pas di jamnya Zahra, Venus, lihat di sini. Kalau bertanyanya pas di Utorid, Merkuri, lihat di kitab Sa'atus Sames ini, gitu ya. Adapun Sa'atul Qamar ini 4 planet sisanya. Kalau tadi 3, ini planet 4 di sini. Ada 4 planet. Sa'atul Qamar yang pertama di dalamnya jam bulan. Yang kedua Zuhal, jam Saturnus. Yang ketiga jam Mustari, Jupiter. Dan yang keempat jam Mirih, yaitu Mars. Jadi di Sa'atul Qamar ini ada 4 planet. Kemudian yang di Sa'atus Sames ini ada 3 planet. Maksudnya bagaimana planet-planet itu? Dulu sebelum ada Mbah Android, ya, kita bingung menentukan. Sekarang kalau di WIB-nya jam 20.51 hari Sabtu. Ini jam planetnya jam berapa? Jam falakiyahnya jam berapa? Ya. Itu kita ngitungnya manual dulu itu. Nah sekarang sudah ada aplikasi, setidaknya 2 saat ini. Ya. Aplikasi yang ini nanti akan membantu untuk pembacaan ini. Betul. Jadi kalau Anda punya kitab Sa'atus Sames dan Sa'atul Khabar, Sa'atus Sames dan Sa'atul Qamar, harus wajib hukumnya mempunyai 2 aplikasi. Kalau memang Anda tidak mau ribet, kalau Anda pengen ribet sih, pengen hitung sendiri, mulai dari isrok itu jam berapa, planetnya apa, kemudian nanti 2 jam yang kemudian itu apa, itu nanti manual. Nah sekarang sudah ada aplikasinya. Yang pertama namanya Planetary Times. Bentuknya seperti ini. Planetary Times. Planetary Times ini adalah jadwal jam falakiyah. Kita mau sekarang ini adalah jam 15 yang ada di blog ini. Ini berarti jam 15. Sekarang adalah jam 15 falakiyah. Terus jam 15 falakiyah itu planetnya apa? Kita klik lagi, namanya Saturnus atau Zuhal. Kalau ada orang bertanya pada saat ini tentang apa saja, maka lihat kitab Sa'atul Qamar, karena di dalamnya ada Sa'atus Zuhal. Nah, gitu cara bacanya. Gitu ya. Yang kedua, aplikasi yang kedua ini namanya aplikasi Astroclock. Ya, ini lebih mudah lagi. Kenapa kalau lebih mudah lagi? Karena di sini ada tulisannya nih. Udah gak ribet-ribet. Kalau tadi ini cuma berbentuk lambang planet, kalau ini sudah ada tulisannya. Kayak misalnya saat ini sudah ada di blog nih, yaitu jam 15 Saturnus.
Jam 15 satu turnus. Gitu ya. Jadi, nah kalau ada orang bertanya apapun, lihat saja sudah jamnya. Nah, 1 jam falakiyah itu rata-rata adalah 1 jam. Yang dimulai jam 1 falakiyah itu dimulainya waktu isyraq, waktu tulu. Kemudian 1 jam kemudian berarti udah jam kedua. Sampai nanti ghurub maghrib itu sudah jam 13. Sudah jam 13. Begitu selanjutnya. Gitu ya. Nah, saya ulang. Jadi kalau mau mengerti sa'atus samus sa'atul khobar, mau memakai sa'atul qamar dan sa'atus samus ini, kitab ini wajib hukumnya. Wajib. Apalagi kita nih nggak ngerti ilmu falak gitu ya. Wajib hukumnya untuk punya 2 aplikasi ini atau salah satunya Astro Clock atau Planetary Times yang ada di Android. Gitu ya. Kenapa? Karena ini nanti akan membantu saat ada kejadian, saat ada pertanyaan, pertanyaan itu, kejadian itu jatuhnya pada jam berapa falakiyah, kemudian di planet apa. Kalau sudah tahu, maka kemudian baru kita lihat kitabnya ini apa. Gitu ya. Oke. Lalu kitab ini isinya apa? Yang ditanyain ini apa? Hampir semua pertanyaan ada semua di sini. Masya Allah. Misalnya mau bertanya tentang hajat, Ustadz Ipi ditanya, Ustadz, saya punya hajat nih. Hajatnya apa? Saya pengen ini. Berhasil apa enggak ya? Jangan ngasal jawabnya. Jangan ngasal jawabnya. Udah ada panduannya nih. Kalau emang nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Jangan feeling-feelingan, gitu ya. Tinggal aja dilihat. Saya punya hajat ini, berhasil apa tidak ya? Kira-kira. Buka. Pertama lihat tanggal berapa. Ya, jam berapa dia bertanyanya. Setelah tahu jam berapa, planetnya apa. Ketika sudah tahu planetnya, baru kemudian kita buka kitab ini. Apa nih? Apa ini? Maksudnya, kalau orang punya hajat, ini apa? Terkabul atau tidak terkabul, atau terkabul tapi susah gitu. Apalagi misalnya urusan jual beli. Saya pengen jual beli ini. Bagus apa enggak ya? Ya, lihat saja sudah tinggal. Oh, jual beli, kalau ada jual beli nanti hasilnya seperti ini. Semuanya, orang hilang, orang kabur, maling, apalagi misalnya orang nikah, lahiran laki-laki atau perempuan, segala macam. Sampai orang sakit ini akibatnya kayak apa, lalu kemudian obatnya kayak apa, semuanya ada di sini. Lengkap berarti ya. Lengkap ada di sini. Tapi lagi-lagi memaknai ini harus menggunakan 2 aplikasi tadi itu atau salah satunya. Wajib itu. Salah satunya yaitu apa tadi? Planetary Times atau Astro Clock. Gitu ya. Contoh. Apa misalnya Ustaz Rifki mau bertanya tentang apa? Tentang jual beli atau apa? Jual beli. Ustaz Rifki nanya, kayak mau jual beli, bagus apa enggak sih? Iya. Gitu ya. Langsung kita lihat sekarang di Astro Clock atau di Planet Times. Kita lihat pertanyaan ini. Iya. Oh, sekarang waktu Saturnus, dalam bahasa Arabnya Zuhal. Maka kemudian kita lihat kitab Sa'atul Qamar, karena di dalamnya ini ada Zuhalnya. Maka kemudian kita buka. Di sini Zuhal ini halaman 12 Saturnus. Maka kemudian kita lihat di sini. Wa in sa'alaka, tadi pertanyaannya tentang apa? Tentang jual beli. Ya. Tentang jual beli, lalu kita lihat di sini. Kita coba ini Zuhal. Kemudian wa in sa'alaka Gak apa-apa. Nyari dulu ini strategi. Karena kita harus pelan-pelan ini. Gitu ya. Zuhal bertanya tentang jual beli. Bentar ya, teman-teman, sabar. Kita akan lihat karena setiap pertanyaan ini di sini semuanya dikasih garis kurung, dikasih apa kurung. Jadi bisa melihat kita yang mana yang kita akan tuju, ya.
ada judulnya gitu Kiai. Ada judulnya, ada judulnya. Jadi memudahkan kita ketika kita mencari apa yang sedang ditanyakan gitu. Betul, betul, betul seperti itu. Taruhlah pertanyaannya tentang nikah lah, gitu ya. Iya. Atau Kebetulan emang. atau tentang nikah lah. Ini biar nanti gampang nyarinya kalau waktu kita juga terbatas gitu ya. Iya. Nanti pasti ada semuanya di sini. Semua pertanyaan ada, asal pelan-pelan nyarinya, gitu ya. Tentang nikah. Dia nanya tentang nikah, baik apa tidak? Maka kemudian katakan fakul innaha la tuwafiqu bainahuma wa bainaha wa bainaka. Kalau dia bertanya tentang saya pengen nikah sama si Anu, baik apa enggak? Maka jawabannya adalah la tuwafiq bainaha wa bainaka. Enggak cocok, enggak ada keserasian di antara dia dan di antara kamu. Batal dong Kiai. Hah? Batal dong. Ya, cari lagi. Nah begitu. Semua pertanyaan ini ada di sini. Masya Allah. Ada di sini. Apa namanya dengan dikasih tanda kurung sama beliau ini tentang masing-masing. Ya di sini ada dawail apa namanya tentang anil qadi tentang seorang hakim itu bagaimana, anil hamil tentang orang hamil dan apa yang lahir dari orang yang hamil itu semua dijawab ini. Nah begitu tata caranya. Tata caranya seperti itu. Jadi lihat dulu jamnya, maka kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Iya. Jadi ini Kiai, jawaban yang kita terima dari pertanyaan yang disampaikan itu kita menemukannya secara instan dan itu tidak pakai kode atau ayat yang kita tahu ada kitab-kitab semacam ini gitu ya Kiai. Yang kalau kita nanya tapi nanti kita diberinya semacam kayak kode dulu atau ayat dulu. Tapi kalau ini langsung Kiai. Langsung. Ini langsung. Jadi Ibnu Arabi sepertinya dia sudah hasil istiqro dia, hasil mujahadah dia, kemudian dia menemukan pola. Kalau ada orang bertanya pada jam ini tentang ini, maka hasilnya apa? Di antara 10 orang yang dia tanya, 9 kok benar. Maka kemudian dikasih sama dia kaidah ini. Oh, kalau dia bertanya tentang hajat pada jam sekian, hajatnya terkabul. Karena hasil penelitian dan pembacaannya beliau gitu. Iya. Bukan cuma itu, di kitab ini bahkan lebih detail lagi. Apa lebih detailnya lagi? 1 jam itu kan 60 menit. Iya. Itu dibagi sama beliau awal jam, pertengahan jam, dan akhir jam. Itu efek dari perbedaan. Beda. Apa tuh Kiai? Beda. Ada di sini misalnya kalau dia bertanyanya pada awal jam, maka terkabul. Kalau dia bertanyanya di pertengahan jam, terkabul tapi susah. Kalau dia nanyanya di akhir jam, dia akan tidak terkabul. Jadi memang di sini waktu pas pertanyaan itu muncul itu sangat detail, menentukan. Sangat menentukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui jam awal, jam pertengahan, jam akhir? Nah, gitu kan? Itu gimana Ki? 1 jam itu kan ada 60 menit. Betul. Ya, itu dibagi 3. Jadi 20 menit pertama itu adalah jam awal, 20 menit kedua itu adalah jam pertengahan, 20 menit ketiga itu adalah jam akhir. Misalnya begini, ada orang bertanya tentang qadha'il hajat, tentang tercapainya hajat apa enggak. Fa in kana fi awwalis sa'ah fa innaha tuqdha. Kalau dia nanyanya di awal waktu, maka akan terkabul. Wa in kana fi akhiriha, kalau dia nanyanya di akhir jam, fal hajat la tuqdha. Hajatnya tidak terkabul. Berarti bisa kesalahan mungkin bisa ke si penanya. Mungkin kita bisa gini, lu sih nanyanya terlambat gitu. Kalau nanyanya duluan ini jadi persoalan juga. Berarti datanya apa? Datanya itu data pertanyaannya atau apa? Iya. Gitu kan? Nah, aslinya memang datanya yang diambil adalah data si penanya. Data si penanya, dia nanya. Saat itu dia nanya. Karena pertanyaan dia saat itu pasti adalah sesuatu yang sudah digerakkan oleh Tuhan. Oh, gitu iya. loh. Nah, orang yang sudah mengerti ini, dia tidak boleh. Sekarang saya sama Ustaz Rifki nanya, nggak cocok. Habis itu saya pergi ke rumah Ustaz Andri.
terus kan jamnya udah beda tuh. Beda. Akhirnya nanya lagi, Jawabannya cocok, cocok. cocok, nggak boleh kayak begitu. Kalau di dalam ilmu falak gitu loh. Nah, maka ada data yang sifatnya primer. Kalau tadi itu dianggap data sekunder. Data primer itu apa? Data primer itu adalah jam atau waktu di mana kejadian itu berlangsung. Misalnya, saya pengen jual beli. Kapan jual belinya? Besok hari Sabtu jam 7. Bagus apa enggak? Langsung kita bikin, langsung kita buka. Sabtu jam 7. Jadi bukan di pertanyaan. Bukan di pertanyaan, gitu loh. Karena ini juga hasil interpretasi dari Said At-Tuhi. Kalau di kitab ini memang aslinya dia pertanyaannya kapan, gitu ya. Tapi di interpretasinya At-Tuhi, kalau bertanyanya itu kapan, itu maka nanti akan terjadi perubahan. Iya. Gitu ya. Nah, maka kemudian kata At-Tuhi adalah yang diambil datanya yang paling primer adalah waktu kejadian. Jadi tadi misalnya mau nikah, saya pengen nikah sih sama si Anu. Nikahnya kapan? Kapan nikahnya? Iya. Kalau memang belum ada nikahnya kapan, berarti lihat nih cowok cewek bagus apa enggak buat kita. Iya. Kapan Anda jadiannya? Masya Atau kapan Anda mau ngelamarnya? Itu dijadikan data primernya. Data primer. Jadi data primer ini mempengaruhi gitu. Mempengaruhi bagaimana hasilnya ini akan tercapai. Iya. Masya Allah. Ini pemirsa ya. Ini fungsinya kita punya guru ya. Ini jadi kita kalau kita baca sendiri ini kitab, mungkin pemahaman kita standar seperti itu doang ya, yaitu yang waktu kita bertanya yang menjadi patokan. Tapi kalau kita punya guru nih, Masya Allah, jadi kita ada pengembangan ilmu. Ternyata ada sumber lain yang dijadikan data, yaitu kejadian atau hajat kita yang kita inginkan itu kapan terjadinya gitu Kiai ya. Nah itu kan menjadi second opini bagi kita, jadi pilihan kedua gitu. Luar biasa. Silakan diteruskan Kiai. Baik, jadi saya menekankan bahwa apa yang Syekh Yasin bin Asmuni ini sudah lakukan terhadap kitab Sa'atul Khobar, ini juga ada kontribusi besar juga buat kita nih para santri-santri di Indonesia, karena dibikin sama beliau dua kitab ini dan kemudian ditulis ulang dengan tulisan yang gampang dibaca. Kalau mau memakai aslinya kayak begini, Anda bisa lihat sendiri nih. Anda bisa lihat sendiri ini seperti ini nih aslinya nih, kitab Sa'atul Khobar ini, gitu ya. Nah, yang kedua yang perlu saya tekankan juga adalah yang kitabnya dua jilid ini, dua jenis ini, Sa'atul Sames dan Sa'atul Khobar ini, Sa'atul Sames dan Sa'atul Qamar ini dipecah menjadi beberapa planet yang tadi saya sampaikan. Ini penting nih. Sa'atul Sames, saya ulang lagi nih ya. Sa'atul Sames, kalau Anda punya kitab ini, kalau nggak punya, Ustaz Rifki di kantor ini kayaknya menyediakan. Ya, tenang saja pemirsa ya. Tinggal chat. Nah, saya ulang ya. Sa'atul Sames di dalamnya ada Sa'atul Sames sendiri, jam. Itu di halaman 2. Lalu jam Zahroh atau Venus itu ada di halaman 13. Lalu jam Utorid atau Merkuri itu ada di halaman 22. Ada di halaman 22 karena di sini nggak ada daftar isinya nih. Nggak ada daftar isinya. Jadi Anda harus nyari manual, gitu ya. Sedangkan Sa'atul Qamar di sini ada 4 planet. Yang pertama bulan itu ada di halaman 2, Zuhal atau Saturnus ada di halaman 12, Mustari ada di halaman 23, dan Mirih atau Mars itu ada di halaman 32. Jadi setelah Anda ditanya atau Anda punya pertanyaan atau Anda punya hajat, lihat kapan jatuhnya. Harinya hari apa, jamnya jam berapa. Buka Astroclock atau Planetary Times. Lihat di situ planetnya apa. Kalau planet Sames, maka kemudian Anda buka kitab Sa'atul Sames ini. Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang apa? Tinggal Anda buka di sini. Apa? Sampai terhadap Davina, barang di bawah, terpendam, barang harta karun. Ada yang bertanya, ini ada harta karunnya nggak di bawah? Iya. Gitu ya. Ada di sini. Wa in sa'alaka anid Davina, maka kalau kamu kemudian bertanya tentang Davina, faqul lahu in kana fi awwali sa'ah fa huwa nusratun kharijatun. Gitu ya. Maka
Kalau itu pertanyaannya di awal jam, maka itu Davina itu berbentuk sesuatu yang akan keluar, gitu ya. Bentuk itu akan keluar, ya nanti ini akan keluar dengan sendirinya, gitu ya. Begitu selanjutnya kita kalau kerja di pertambangan cocok nih Kiai ya. Iya. Semua nunjukin semua profesi saya pikir cocok. Nah. Dulu di Android ada aplikasinya. Nah, namanya aplikasi Saatul Khobar juga dulu di Android ada. Oh, pernah ada. Pernah ada, tapi sayangnya sama pemiliknya atau sama pengembangnya nggak diupdate lagi, sehingga nggak ada Anda ketemu Saatul Khobar ini di Play Store, kecuali Anda mencari di Google, di APK-nya, gitu ya. Tapi kalau di kalau di komputer untuk kebutuhan PC itu masih ada, tapi berbayar. Bayarnya itu 380.000. Jadi Anda kitab ini gitu ya, itu sudah ada di aplikasi Android Saatul Khobar namanya. Jadi Anda tinggal ketik aja jam berapa, pertanyaannya apa, langsung keluar tuh di situ. Tapi harganya segitu. Seperti itu, Ustaz Rifki. Oke, terima kasih Kiai. Menarik sekali para pemirsa, ini kitab luar biasa dan ini dibutuhkan oleh kita semua, dari profesi apa saja dan status sosial apa saja. Dan apalagi jika kita memang hidup ini banyak pertanyaan ya Kiai. Mau begini nanya, mau begitu nanya, mau ada ini nanya, mau ada itu nanya. Nah, ini kitab semua bisa menjawab pertanyaan Anda semua. Apalagi bagi kita yang memang di sosial itu sudah menjadi taruhlah seorang ustadz ya, seorang kiai, itu kan pasti banyak murid kita atau jamaah yang bertanya kepada kita tentang segala macam hal. Ustadz, saya mau nikahan, Ustadz ini anak saya bagaimana nih ntar lahirnya, Ustadz saya pengen mondokin anak, Ustadz saya pengen jual ini jual itu. Nah itu semua mungkin bisa buka praktek kali ya. Bikin manfaat buat orang. Bikin manfaat buat masuk orang. Rumah sakit, si Anu sakit bagaimana ya gitu. Iya. Jangan ngasal jawabnya. Jangan ngasal. Jadi jangan ngasal. Sudah disediakan. Betul. Sudah disiapkan, gitu ya. Jadi kalau kita dulu mungkin bertanya itu, kita mungkin dulu mencari seorang yang mungkin kita katakan ahli kasyaf gitu ya. Ahli kasyaf nih, wah ada orang ahli kasyaf di sana, kita silaturahim ke sana, kita bertanya. Nah, kalau pakai kitab yang ini Kiai nggak perlu kasap kali Kiai. Sudah dikasapkan sama Ibnu Arabi. Asalkan tadi ya, asalkan Anda kita betul-betul tahu nih jam falakiyahnya, seperti apa. Nah, tadi dengan cara sudah dimudahkan di aplikasi. Ya, jadi kuncinya itu memang jam yang digunakan di kitab ini bukan jam yang kita gunakan keseharian itu ya, tapi jam falakiyah. Dan itu tadi Kiai telah menyampaikan kalau dulu sebelum dimudahkan dengan berbagai aplikasi, kita itu kudu ngitung manual dan itu melalui rumus-rumus yang cukup menjelimet. Namun sekarang sudah ada aplikasinya. Ingat tadi aplikasinya ya pemirsa ya, ada dua, yaitu Astro Clock atau Planetary Times. Itu silahkan di-download di Play Store, ada gratis. Dan itu hanya untuk mencari jam falakiyahnya. Ketika pertanyaan itu datang kepada kita atau hajat yang kita lakukan itu kapan terjadinya, kita convert, kita cocokkan di jam falakiyah tersebut. Nah, baru kita nanti buka kitabnya. Nah, tergantung di situ pertanyaan atau hajatnya jatuhnya di planet apa gitu ya. Nah, nanti kita tinggal buka di Saatul Qomarkah atau Saatul Syamskah. Nah, di situ tadi udah difihriskan, didaftar isikan oleh Kiai. Kalau Saatul Qomar itu ada planet apa aja? 3 planet kalau nggak salah Kiai. Kalau Saatul Syams ada 4 planet, kan jumlahnya 7. Kan itu sesuai hari ya. Masing-masing satu hari satu planet. Nah, nanti kita tinggal lihat. Nah, ketika sudah ketemu planetnya, oh di planet apa nih? Udah ketemu. Nah, tinggal kita nyari tema pertanyaannya. Misalkan pertanyaan yang kita sampaikan tadi seputar qada'ul hajat atau keinginan terkabulnya hajat, maka di situ nanti ada dalam kurung qada'ul hajat, atau tentang berpergian, safar.
Kita ingin berpergian ke sana baik atau tidak ada di situ. Gitu Kiai. Bahkan penyakit juga ada Kiai. Semua penyakit, Semua ya? pencuri, dan segala macam ada. Iya. Sampai benteng Hirzun. Jadi saya pengen punya Hirzun, apa ya bentengnya ya? Gitu ya. Ya udah tinggal salin aja. Tulis nih. Iya. Semua ada. Masya Allah. Tapi ini Kiai nih ada mungkin satu masalah yang mungkin kita bisa bantu Kiai ini ya. Karena kan tidak semua kita itu mengerti dan memahami bahasa Arab gitu Kiai. Sedangkan ini kita berbahasa Arab ini gimana Kiai? Yang pertama tentu saja ini bisa memacu kita untuk belajar bahasa Arab. Ngaji lah. Iya betul. Yang kedua, ini mohon doanya juga. Tapi saya pikir ini juga sudah dimulai saat Ustadz Rifki, zamannya Ustadz Rifki ada di sini, jadi santri di sini, karena Ustadz Rifki juga santri juga, angkatan pertama wala asabiqunal awwalun gitu ya. Ini sudah dimulai proses penerjemahan. Kiai. Sudah dimulai. Alhamdulillah. Mungkin sudah tinggal tahap editing aja kali. Editing. Iya, jadi udah lama itu sudah selesai, tinggal di editing, tinggal proses editing, proses pengeditan. Dan itu kita bikin semudah mungkin. Jadi misalnya gini, pertanyaannya kasusnya tentang apa? Qada'il hajat. Iya. Maka pertanyaan tentang qada'il hajat terkabul apa tidak? Kalau Sames ini jawabnya. Kalau Komar ini jawabnya. Kalau Miri ini jawabnya. Begitu seterusnya. Oh, iya. Jadi per tema. Jadi Maudhu'i, tematik gitu tematik. Jadi nggak usah nyari lagi. Kalau ini kan kita masih agak nyari ya. Kayak tadi saya agak lama nyari tuh. Baik andil kalau jual beli tuh di Zuhal tuh mana ya? Kan agak repot ya. Betul. Nah, kita ini sudah menerjemahkan dan lagi proses editing per tema. Kalau pernikahan Sames apa, Komar apa, Miri apa, begitu selanjutnya. Kalau jual beli Sames apa, ini apa, semua. Nah, itu udah berbahasa Indonesia. Masya Allah. Tinggal supportnya saja lah. Ya. Gitu ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah, kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua nih pemirsa. Ternyata Lab Falak Ruhani yang bersekretariat di Radio Dalam ini, Jalan Haji Zainuddin ini, udah menerjemahkan kitab Sa'atul Khobar, Sa'atul Syams wal Qamar ini. Luar biasa dan mohon dukungannya nih. Dan segera terbit, nanti kita infokan ya. Iya, nanti juga akan tersedia di sini. Tapi bagi para asatis mungkin yang memang menginginkan kitab berbahasa Arabnya, kitab aslinya, kita juga menyediakan di sini. Dan mohon dukungannya juga nih Kiai. Tadi Kiai sempat mengatakan bahwa dulu pernah ada aplikasi Sa'atul Khobar dan sekarang menghilang. Nah, mudah-mudahan dan mohon dukungannya kita akan menciptakan aplikasi itu. Amin. Bahkan berbahasa Indonesia Kiai. Hanya persoalannya begini Zatifi ya. Iya. Persoalannya berbahasa Indonesia itu, persoalannya itu kurang garang gitu loh. Kurang angker gitu. Dan justru orang-orang yang tertentu malah anggapnya itu mah apa primbon gitu ya. Kan jadi jatuh gitu loh. Benar. Makanya itu juga yang sedang kita coba gimana tetap pakai bahasa Indonesia, tapi orang tidak menyangka itu primbon. Gitu. Karena kalau sudah nyebut primbon, lah itu kan sudah konotasinya sudah enggak. Gitu. Padahal ini yang ngarang ini seorang ulama besar. Siapa yang tidak kenal Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi gitu kan. Yang mengarang beliau gitu. Iya. Kalau kemudian hasil beliau ini lalu dikatakan primbon, waduh rasa-rasanya gimana gitu ya. Oke. Dan para pemirsa yang tadi saya sebutkan alamat Falak Ruhani ini juga bisa diakses melalui website ya. Ada falakruhani.com www.falakruhani.com dan di nomor 0811889308 bisa melalui WA. Oke. Dan kita juga memang Lab Falak Ruhani ini mempunyai lembaga untuk menangani masalah-masalah sosial gitu ya. Jika ada keluhan, bertanya, dan itu kita akan berikan solusinya, tentunya dengan solusi bernuansa agama berupa zikir dan doa dan lain sebagainya. Oke, dan menarik sekali kitab yang sedang kita bahas ini Kiai.
Dan mudah-mudahan tadi ya dalam waktu dekat mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa ya, yaitu terjemah dari kitab ini. Dan itu juga tadi mudah-mudahan ini usaha yang kita lakukan ini lewat Falak Ruhani ini adalah ilmiah, ilmu amaliyah dan amaliyah ilmiah. Jadi semua itu benar-benar ada ilmunya, bukan seperti klinik atau primbon dan lain sebagainya yang memang unsurnya cocokologi ya, ilmu mencocok-cocokkan gitu ya. Nah, ini solusinya adalah kitab Sa'atul Khobar salah satunya. Kiai mungkin ada pesan terakhir gitu kepada pemirsa terhadap kitab ini, Kiai silakan. Ya, jadi yang terutama pada kesempatan ini kita berutang besar kepada almarhum al-maghfurlah Allah yarham Syekh Ahmad Yasin bin Asmuni yang sudah memasukkan kitab ini di Indonesia dan kemudian membuatnya menjadi lebih jelas untuk dibaca oleh kalangan para santri. Jadi ini salah satu kitab dari ratusan kitab yang beliau sudah karang dan saya yakin ini menjadi jariahnya beliau, gitu ya. Jadi sekarang yang kedua terkait dengan semua kitab tadi sudah dikatakan kita semua punya persoalan, punya pertanyaan baik untuk diri sendiri atau kita ditanya sama orang, ya jangan ngawur, jangan asal jawab, asal feeling-feelingan aja. Ya jawab saja, kalau memang tidak tahu, kalau pengen tahu ya sudah tinggal buka saja kitab Sa'atul Samas 1,5. Oke. Ini kitab tersedia di sini dan silakan bagi kalian yang ingin memiliki kitab ini atau ingin datang langsung ke Lab Falak Ruhani ini, bahkan ingin belajar langsung ya, karena di sini adalah markasnya. Ini pusatnya Falak Ruhani. Ini falak bukan sembarang falak. Falaknya itu plus, ada plusnya ruhani. Jadi kalau kita belajar falak, kita kenal di kampus ya, di sekolah itu ada falak yang memang murni astronomi, yang kita di situ belajar cara menentukan awal bulan, arah kiblat, waktu sholat. Nah ini di sini juga belajar itu dan juga belajar falak yang ruhaniyahnya. Jadi kita bisa mengetahui semua dari nilai huruf suatu nama dan lain sebagainya. Sekali lagi bisa langsung datang ke Jalan Haji Zainuddin di Radio Dalam Jakarta Selatan dan juga bisa mengakses langsung ke website Falak Ruhani www.falakruhani.com dan di nomor WA 0811889308. Saya ulangi 0811889308. Ya, segera ya, ini promo hanya ada pada malam hari ini saja. Kayak MNC Shop. Oke, dan nantikan terus konten-konten dan acara-acara pada channel Sinau Rasa. Channel Sinau Rasa ini ada di YouTube. Silakan subscribe ya teman-teman sekalian, para pemirsa yang belum subscribe channel YouTube Sinau Rasa, di subscribe. Ingat guys, subscribe itu gratis ya. Dan silakan tonton semua konten itu, semua kontennya bermanfaat sekali, terutama bagi kita yang mempunyai banyak permasalahan hidup. Bukan ini ya pemirsa ya, emang kita kan apalagi lagi corona gini mungkin banyak permasalahan dalam bidang finansial, ekonomi, dan itu bisa terpecahkan salah satu alternatifnya lewat ikhtiar ruhaniyah. Dan juga Sinau Rasa ini punya akun di YouTube Sinau Rasa juga, dan itu semua partisipasinya dari para pemirsa kita selalu nantikan. Oke, terima kasih Kiai. Dan alhamdulillah review kitab Sa'atul Khobar, Sa'atul Qamar Wasyams ini telah kita paparkan secara gamblang, dan pasti ada pertanyaan-pertanyaan karena memang ini sifatnya bukan kajian ya Kiai, bukan dari awalan hatta akhir, tapi ini sifatnya cuma review secara garis besar. Dan ini sekali lagi konten di Sinau Rasa ini yang direview tuh kitab-kitab unik gitu Kiai ya.
Kalau kitab-kitab lain kan sudah banyak dikaji di masyarakat, ustadz-ustadz ya. Kalau ini kitab-kitab yang kita hadirkan, insya Allah kitab-kitab yang unik dan itu kita butuhkan banget gitu dalam segala macam hajat kita. Oke, terima kasih Kiai Irfan Zidni Wahab atas waktunya. Terima kasih. Alhamdulillah, dan semoga kita semua dalam acara malam ini terhitung sebagai tolabul ilim dan mendapat segala anugerah dan karunia dari penuntut ilmu yang status kita disematkan pada malam hari ini. Dan kita akhiri acara ruang kita ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi nanti pada konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.